welcome back again to my channel, and this is About Sasha. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to adjust, and today I'm not gonna bring you the most beautiful member of About Sasha, who sings. Tepuk buat Mistika guys. Oke Mistika, hari ini ada dua buah video akan kita reaksikan. Oke. Rekomendasi buat teman-teman semua. Terima kasih tidak bosan-bosan kalian mengirimkan rekomendasi buat kita semua untuk kita reaksikan, dan ini adalah video dari kalian semua. Oke. Ini cukup mengejutkan aku Mistika. Oh, kenapa tuh? Video ini mengatakan bahwasannya setengah daripada orang Malaysia dulu itu pernah jadi orang miskin. Setengah Setengah daripada penduduk Malaysia dulu tuh miskin. Coba bener. Tapi gimana Aku ya? juga masa sih Pernah dijajah. Tapi Pernah dijajah sama dijajah, Inggris, iya. ya kan? miskin. Ya, mungkin whenever they start their life after the Yeah. colony of Inggris gitu. Jadi mereka set everything tuh, dan masih ya belum ada kilang-kilang besar, Benar, belum ada merintis ya. yang dalam proses merintis itu. Jadi semua masih sangat sederhana, traditional way. Mau makan pun harus dari halaman sendiri. Mungkin ya, correct me if I'm wrong. Mau makan ikan pun mereka harus memancing dulu gitu. Mau makan apapun, lembu, sapi, kambing pun mereka harus beternak dulu mungkin ya, seperti itu pun. Susah hidupnya dulu. Ini katanya half of Malaysian were once poor. That's our parents' story. That's they say. Penasaran sih kayak Kamu gimana? percaya nggak sih? Susah. Kalau aku sih susah untuk. Aku belum bisa ngebayangin ya. Susah, Sepura iya. apa mereka? Karena kondisi orang Malaysia saat ini kita lihat itu semua begitu-begitu gitu kan, semua have gitu kan, on our opinion. Jadi susah buat kita membayangkan, mengimajinasikan orang Malaysia tuh setengah dari rakyat Malaysia itu, jadi kan banyak banget itu miskin semua gitu. Kita lihat kan. Kita lihat. Semiskin-miskinnya orang Malaysia sekarang tuh mereka nggak ada yang masukin motor kunci di dalam rumah. Karena aman sih, ya kan? Semiskin-miskin orang Malaysia tuh setiap rumah tuh masih ada mobil Mistika. Sekarang gitu. Jadi aku gimana ya, dulu mereka miskin tuh I cannot imagine. Oke, coba kita lihat videonya everyone. Half of Malaysian were once poor. That's our parents' story. Here we go. 1, 2, 3. Half of Malaysia was poor once. That's our parents' story. Not ancient history, not textbook, but our parents. In 1970, 49% of Malaysians lived below the poverty line. In rural Malaysia, that was closer to 60%. For small farm workers and estate workers, that's even higher. This wasn't tight budgeting. This was real poverty. Unstable income, limited schooling, and no safety Oh my net. God, How this we is their got out of school. it is a really interesting story. Malaysia didn't solve poverty overnight, but it did a few unglamorous things very well. It built factories and industrial zones. It connected villages with roads, electricity, and clean water. And it pushed mass education. Not elite education, but education for everyone. That education gave everyone Katamu ini better lagi. options in the job market. So the jobs came first, and Kuncinya. eventually income followed. And if you look at the speed in which poverty fell, it's pretty amazing. From 49% in 1970 to around 20% by mid-1980s to single digits by the 2000s. In one generation, millions were moved out of poverty. And this is where today's Malaysian middle class actually came from. Many of our parents grew up poor. They grew up in kampongs, estates, shared rooms with one working adult. They were the first to earn stable wages, the first to buy a house, the first to send their kids to university. This was the poverty exit. That's why many Malaysians today actually have something very rare globally. We have upward mobility in just one generation. Not wealth, not luxury, but stability, options, and a future. Now Malaysia isn't perfect today. Growth has slowed, inequality still exists, but it's easy to forget how far we've come. The Malaysian middle class exists today because our parents escaped poverty within one lifetime, and that didn't happen by accident. Didn't happen by accident. Apa yang mereka sudah jadikan sekarang dan mereka miliki sekarang tak terjadi by accident Mistika. It's all by design. And the basic design that they put is education. Mister, benar juga sih. Aku setuju nih. Aku setuju banget. Salah satu caranya adalah dengan pendidikan. Karena seperti yang pernah kita kunjungi salah satu museum. University UPSI. Ya, University UPSI. Di situ kan dimana Malaysia kekurangan guru. Ya kan? Akhirnya mereka membawa guru-gurunya ke Inggris untuk belajar dan kembali ke Malaysia, membangun pendidikan di Malaysia, dan terlihat hasilnya seperti Patokannya kayak Jepang ya dulu ya. Yes. Jepang kan bom dibombardin kan, negara mereka udah Jangan ditanyakan hancur, lebur yang ditanyakan berapa sisa guru ya. guru gitu kan.
Dan Malaysia mencontoh itu juga mungkin antara mencontoh atau memang inisiatif orang Malaysia juga seperti itu, melihat bagaimana pendidikan ini very very efektif dan bisa menjadi senjata untuk kemajuan Malaysia, dan mereka do it now gitu. Dan ini it doesn't happen by accident, right? It was by design. Seperti itu Mistika. Setidaknya pada saat mungkin pada saat zaman itu satu keluarga minimal satu anak yang harus bisa masuk university. Yes, betul. Untuk apa? Untuk mengubah keluarga agar bisa menjadi lebih baik lagi masa depan. Untuk mengubah taraf hidup juga. Benar sekali. Dan terlihat sampai sekarang, Mister, keluarga-keluarga yang kita temui di Malaysia, send anak-anaknya ke luar negeri, ke UK, ke Qatar, ke Egypt, semuanya, Jerman, ya Allah. Betapa mereka sangat mementingkan pendidikan, pendidikan menjadi hal yang nomor satu. Betul. Pendidikan harus menjadi yang terbaik. Betul. Ya, aku ingat ya, Mister, waktu zamannya aku masih kecil, ketika mamahku, aku tuh harus belajar, harus baca buku, pokoknya kalaupun liburan harus belajar. Mamaku cuma bilang gini, kalau kamu belajar, kalau kamu pintar, kamu bisa meningkatkan derajat hidup kamu. Dan saat ini aku rasakan, Masya Allah. meningkatkan derajat hidup, meningkatkan derajat keluarga. Ternyata dengan pendidikan akhirnya kita bisa memampukan diri kita sendiri, kita bisa menghasilkan sesuatu dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu, Mister. Betul. Yang aku ingat betul sih, Mistika, aku tuh ingat gitu, ada antara surah di Al-Quran atau hadis Nabi gitu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat kamu beberapa derajat tingkatnya, dan orang-orang yang Allah akan angkat derajat kamu, siapapun di antara kamu, apabila kamu beriman dan berilmu pengetahuan. Oh my God, dalam banget itu benar. Waduh, itu saya. Yes, itu benar-benar dari Al-Quran atau Al-Hadis gitu. Dan begitu Mistika, jadi mungkin itu juga menjadi sumber kepercayaan daripada orang Malaysia. Mereka meyakini Al-Quran dan mereka meyakini hadis dan dijadikan sebagai patokan hidup, pedoman hidup. Di Al-Quran sudah dikatakan seperti itu. Pentingnya ilmu pengetahuan itu salah satu amal jariah yang tidak akan putus. Bahkan ketika kita meninggal, ilmu itu masih bermanfaat, masih bisa kita rasakan manfaatnya, amal jariah untuk kita walaupun kita sudah meninggal. Alhamdulillah, kita sebagai guru, semoga kita bisa mendapatkan amal jariah itu juga, Mistika. Itu yang dipercaya sama orang-orang Malaysia mungkin, Mistika. Jadi kalau mau bangun negara, ya udah jadi pintar, pakai pendidikan, bangun rakyatnya. Allah sudah janjiin. Yes. Gitu, ketika Allah janji, mereka Allah sudah janji, mereka percaya, mereka yakin itu, dan mereka oke, jadikan pendidikan, bukan makan bergizi gratis. Seperti itu, Mistika. Benar. Wow, keren banget. Satu keluarga ya, ada satu aja yang bisa bersekolah dengan layak. Mungkin dia bisa meningkatkan derajat keluarganya. Ini pasti teman-teman juga Fir juga ya, mungkin generasi-generasi yang pernah merasakan dulu Malaysia miskin seperti apa, mungkin bisa diceritakan semiskin apa sih kalian dulu gitu, dan bagaimana pemerintah kalian ataupun keluarga kalian bisa mengubah sedikit demi sedikit keluar dari zona kemiskinan tersebut dan untuk menjadi very prosper seperti sekarang ini. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan di Malaysia, pendidikan seperti apa lagi sih yang diterapkan gitu agar bisa meningkatkan bangsa dan negara mereka? Kalau di Indonesia juga kan ada pendidikan, tapi the thing is pendidikan Indonesia tuh kurang bisa ikut berpartisipasi untuk meningkatkan, betul, membangun bangsa seperti itu, karena memang tidak terlalu difokuskan untuk itu. Nah, pendidikan seperti apakah yang ada di Malaysia yang bisa ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa? Coba kita lihat video yang berjudul Education di Malaysia kali ini, akan bercerita tentang bagaimana kejadian-kejadian ataupun metode-metode yang diajarkan di sekolah Malaysia, terutama pendidikan mereka untuk meningkatkan kualitas berbangsa dan bernegara. Kenapa bila cikgu suruh elok je ramai, tapi bila ibu bapak yang suruh banyak drama? Kenapa bila cikgu suruh elok je perangai, tapi bila ibu bapak yang suruh banyak drama? Diajarkan begini di sekolah Malaysia. Wow. Aduh. Sekolah is not only about academic, and this is the proof.
Dibilasnya kecil 3 loh. kali gitu Mistika pakai air bersih. Iya, masih kecil loh ini. Masih kecil tuh. Iya. Sangat telaten dan sangat baik sekali untuk membasuh mangkok-mangkok itu dan teratur. Apa ini? Nggak peluk bola. Selesai apa ni? Okay. Dokter nak selfie. Menteri kah ini? Oh, Gen Mara, Majelis Amanah Rakyat. Kayaknya beliau ini ketua Mara. Oh, berarti ini MRSM. Kemarin, wah. MRSM itu kan? Iya. MRSM or Iya. MSRM. Majelis Rakyat. Kayak MRSM, guys. Berarti beliau ini ketua daripada MRSM Mistika. Oh, beliau dipanggil Dedi. Dekat banget ya. Dekat banget itu ya. Terbaik. Hufaz ni. Saya nak tepuk depan-depan ni. Saya bagi hadiah special. Siapa volunteer lah, volunteer. Hufaz. Oh, ada sekolah MRSM tuh memang khusus untuk Hafiz gitu kan Mistika? Yes, ada yang kemarin Sekolah itu. mana? MRSM betul. Tuan Allah Berawi. Boleh saya Berawi. bawa ayat ya? Saya bagi ayat mudah-mudah lah. Juz 29 surah Al-Qalam. Oh. Nun wal qalami wa ma yasturun. أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم Sadaqallahul azim. Ini surah lagi 100. Secara rasminya kita akan meluncurkan KPM Bandar Penawar sebagai hub logistik learning provider. Satu-satunya yang ada di negara kita akan menjadi mercu tanda kepada industri logistik dan pengangkutan. KPM Bandar Penawar adalah satu-satunya institusi yang mendapat taraf 5 bintang daripada Qatar Institute of Logistics and Transportation. Yang lebih menarik, KPM Bandar Penawar juga meneruskan tradisi kita dalam konteks Mara hari ini sedang melaksanakan program Tahfiz Ulul Albab. Generasi Mara ini bukan hanya kita latih sebagai seorang profesional dalam apa juga bidang, tetapi kita nak pastikan mereka ini mempunyai integriti, daya jati diri yang tinggi, bersulamkan Al-Quran. Ya, Kalau setiap daripada kita mempunyai jati diri yang berteraskan Al-Quran, insya-Allah kita akan berjaya menjadi manusia yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Oh my god, andai di Indonesia ada seperti ini. Apa lagi nih? Kerajaan bagi budget, kami kembalikan mula kepada rakyat. Sudah masa lalu yang berlalu, coba mundur monitor ketua. Anggota mau Bersih-bersih masjid. kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang mai tua, mai mantan hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Wah, itulah ya Mister. Di mana yang namanya ilmu, ketika ilmu seimbang dengan adab. Maka lihat negaranya Mister, ya kan ya. Penuh berkah. Aku ingin anakku juga masuk apa namanya MRSM Ulul Albab Mistika. kan? I wish in Malaysia. Jadi semoga tapi untuk ya. masuk ini tuh pasti anak-anak yang berprestasi Mistika, anak-anak yang memang hebat-hebat dari sekolah-sekolah lain tuh dipilih yang terbaik dan Yes, masuk di MRSM. MRSM ini gitu. Tapi ternyata bukan hanya hebat secara ilmu Itu Mister. tidak hanya hebat secara My akademik, God, Mistika, itulah dia. adabnya, mau menciptakan generasi yang pintar tapi berteraskan Al-Quran. Masya Allah. Iya. Keren Merinding banget. Ya guys, ya ampun. Allah. Oke, ada lagi yang kita highlight yang tadi anak-anak kecil tadi bayangkan. Nah,
Ya Mister ya, waktu pas kita umur, maksudnya kecil waktu kita di kindergarten ya atau kelas 1, kita dapat makanan dari sekolah, kita pernah cuci piring? Tidak pernah. Tidak ada ya kan? Forget it. Nah sekarang coba bayangin, di sini sebenarnya masih sekecil itu mereka sudah diajarkan tanggung jawab. Apa yang kamu makan harus kamu habiskan, apa yang kamu makan harus kamu bersihkan. Even kamu masih kecil, kamu sudah tahu tanggung jawab kamu apa. Skill as well. Itu skill. Mengajarkan skill juga agar kamu bisa survive, karena di luar sana don't count on anybody else to wash your dishes. Yeah. Do it yourself. Itu Dan ternyata video ketiga tadi kita kaget, orang-orang ngapain tuh anak-anak itu benerin AC, AC aircon gitu kan, kerja di masjid. Ternyata ini program khidmat masyarakat. KV Kota Tinggi, peserta pelajar aircon. Pelajar aircon dan kimpalan. Proyek ini servis aircon dan ceriakan masjid. Pada siapa yang perlukan khidmat ini boleh DM. Jadi gini Mister, kalau misalnya di kita kan kayak misalnya para pelajar-pelajar kayak misalnya sekolah kejuruan vocational school. Nah kita tuh ada yang namanya magang, kita sebutnya magang. Itu hanya di perusahaan-perusahaan. Ini di masjid loh. Di masjid. Luar biasa, dan mereka mau bareng-bareng nyapu, membersihkan masjid, benerin pagarnya masjid. Wow, itu keren sih programnya. Jadi di mana anak-anak benar-benar terlibat ke masyarakat langsung. Masjid adalah tempat terdekatnya mereka, benar nggak sih? Nggak perlu ke perusahaan-perusahaan besar, tapi setidaknya hal kecil belajar memberikan. Untuk contribute something to your community. Seperti itu. Dan the closest one is masjid is surau, because surau is pusat daripada kegiatan orang di lingkungan atau daerah tersebut. Hal kecil tapi dampaknya luar biasa. Jadi seperti ini keren banget sih, ini sangat menginspirasi loh untuk ke sekolah-sekolah ya kan. Back lagi kepada pertanyaan kita awal tadi, orang Malaysia dulu setengah daripada orang Malaysia itu ternyata miskin, dan akhirnya mereka menjadikan pendidikan untuk memajukan negara mereka. Kita tadi bertanya, pendidikan seperti apa? Pendidikan seperti ini Mustika. Pendidikan yang tidak hanya mengedepankan akademik kamu, tidak hanya mengedepankan kamu pintar bagaimana perkalian, penjumlahan, kemudian kamu bisa menghafal beberapa rumus-rumus hebat di matematika atau fisika, tapi pendidikan yang apa? Pendidikan yang kamu bisa kembalikan lagi manfaatnya kepada rakyat kamu. Pendidikan satu itu, pendidikan bisa kamu kembalikan kepada rakyat kamu, membangun rakyat kamu dengan pendidikan tersebut. Yang kedua, pendidikan yang tidak menjauhkan kamu dari agama. Pendidikan yang berjalan together with agama. Ada pendidikan, ada agama. Bersama-sama, maju bersama-sama. Pintar di pendidikan, pintar juga di agama. Kemudian pendidikan dengan skill. Pendidikan yang tahu kamu harus apa, keluar di sekolah ini kamu bisa apa. Banyak di antara kita setelah lulus sekolah, don't know what to do. I cannot wash the car. I cannot produce something. I cannot make orange juice. I cannot cut the onion. Simple thing like that. Aku nggak bisa cuci piring, nggak bisa cuci baju. Di sekolah Malaysia ajarkan itu. Yes. Buat kita it's something like it's nasty, right? Dikerjakan orang-orang dapur. Kamu udah bayar sekolah sayang, kenapa kamu harus cuci pinggan juga di sekolah? Mana guru-guru kamu? Nggak ada kerjaan guru-guru kamu suruh kamu cuci pinggan? Enggak. This is how they educate the kids. Untuk apa? Untuk kebaikannya mereka juga. Itulah terbaik. Wow. Ya Allah. Jadi pendidikan di mana bisa mengembalikan manfaatnya kepada rakyat. Itulah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan apa? Fungsi pendidikan bukan untuk membuatkan kamu pintar, Mistika. Fungsi pendidikan adalah membuatkan kamu bermanfaat untuk orang lain. Dan itu adalah derajat tertinggi seorang manusia untuk makhluk sosialnya. Orang yang paling bermanfaat, orang yang paling beruntung, orang paling apa? Orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang-orang lain, kata kamu. Itu disebutkan juga di Al-Quran, dan memang jadikan patokan pendidikan Malaysia Al-Quran dan Al-Hadis ternyata Mistika. Oh my god. Oke, sangat menginspirasi Mister. Semoga kita bisa mendidik murid-murid kita menjadi lebih bermanfaat lagi nanti untuk masyarakat. Setidaknya di lingkungan sekolah kita dulu kita mulai Mistika ya, anak kita jangan terlalu kita paksakan dengan akademik yang membuat mereka stres gitu. Sesekali kita mungkin ajarin mereka dengan skill adab. Iya dong. Nak, ngomong sama orang tua begini.
Mungkin walaupun pelajarannya apa, tapi kita bisa integrasikan ke situ Mistika. Mungkin dalam pelajaran speaking gitu. Nah, tone down your voice whenever you see older people talking to you in front of you, not because of the show that you are very smart or you are very full in your brain, so you talk with high tone. Tone down your voice. It doesn't mean that you are less educated, it doesn't mean that you are less smart than them, but tone down is a very wise way. Adab kan bisa kita masukkan di situ juga Mistika gitu. Jadi seperti orang Malaysia, adab dan ilmu beriringan. Bisa itu kita lakukan di sekolah kita. Yes. Juara. Makin shock ya kalau terlihat gapnya. Benar. Kalau anak-anak ini cuma kerja di masjid, padahal ya mereka bisa sebenarnya cari duit ya. Iya dong. Oke, beresin tuh aircon di kantor-kantor, kamu bisa dapat duit. Benar. Masjid terbaik. Very, very, very inspiring everyone. Thank you so much for this beautiful recommendation. And everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. Don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to like button also subscribe. Thank you so much love from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia please bisa contoh lebih baik. Bye everyone. Assalamualaikum.